business sucks all the time. Lost in the desert, can't find a dime. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel yang tidak konsisten. Ya, gue punya satu pertanyaan yang akan mengawali pembahasan di konten kali ini. Pertanyaan besarnya adalah, kenapa sebuah bisnis itu bisa gagal? You keep asking. Ya, jadi gue ingin mencoba untuk menjawab pertanyaan itu dengan sebuah penjelasan gitu ya, dari sudut pandang yang di sepanjang pengalaman gue yang sangat sedikit ini. Gue melihat gak cukup banyak orang ya yang punya pemahaman terhadap sudut pandang yang ingin gue sampaikan ini gitu. Bukan karena sudut pandang ini spesial gitu, kayaknya hebat atau keren apa enggak gitu. Cuman kalau yang gue amati sih tentunya karena sudut pandang ini tuh sungguh-sungguh menyakitkan. Jadi jarang gitu gue melihat seorang pebisnis yang mau melihat keadaannya atau situasi yang ia hadapi sehingga bisnisnya bisa gagal dengan sudut pandang yang ingin gue sampaikan ini. Begitu ya teman-teman. Oke, ya, tanpa perlu basa-basi lebih lanjut lagi. Gue ingin mencoba menjawab si pertanyaan, kenapa sih sebuah bisnis itu bisa gagal ya? Tapi gue harus mendefinisikan dulu, sebenarnya bisnis itu dari sudut pandang gue seperti apa, dan keadaan gagal itu sebenarnya ya seperti apa sih, gitu kan. Jadi kita bisa memulai pemaparan gue dengan dasar yang teman-teman juga bisa pahami, gitu. Secara filosofis ya, kalau gue saat ini memandang berbisnis itu seperti upaya untuk memanage energi. Agar energi yang masuk, ya of course dia harus lebih banyak ya daripada energi yang keluar. Sehingga elemen-elemen dalam bisnis itu bisa tetap hidup dan tentunya ya bertumbuh begitu kan. Nah ini konsep besar ya, konsep besar yang sebenarnya sederhana banget ya. Nah cuma masalahnya manifestasinya itu bisa apa saja kan nanti gitu. Misalnya bagaimana lu membentuk flow atau pipeline ya. Jadi si energy flow di dalam bisnis itu seperti apa begitu. Nah itu tergantung dari ya intensi atau visi misi ya dari si para pemimpin gitu kan, atau para ya founders or whatever lah gitu yang bertugas untuk menyusun energi flow itu. Terus juga ada kaitannya sama bagaimana nih make sure gitu ya orang-orang atau ya pokoknya elemen-elemen yang tergabung dalam bisnis gitu dia bisa sustain ya energinya itu sendiri ya. Sehingga ya of course kan goal akhirnya itu adalah bertumbuh begitu. Dalam pandangan gue inilah pentingnya sebuah perspektif filosofis ya. Sebagai apa? Sebagai upaya untuk meng-guide dalam membentuk ya kira-kira tuh kita mau bisnis yang seperti apa sih. Kita ingin berkreasi ya dalam membangun bisnis, tapi tentunya sesuai koridor yang memang kita cita-citakan sejak awal. Dengan demikian ya, kalau di mata gue bisnis yang gagal itu adalah bisnis yang pertama yang mati. Jadi dia at the end of the day energi yang masuk itu tidak lebih besar daripada energi yang keluar gitu kan. Jadi dia berhenti bergerak. Atau yang kedua, yang menuju kematian, yaitu bisnis yang tidak bertumbuh. Jadi pebisnis yang gue lihat itu mereka terjebak dengan banyak ilusi gitu, seolah-olah pokoknya matriks terlihat indah gitu ya, mungkin secara angka, tapi sebenarnya bisnis lu tuh nggak sehat gitu. Jadi dia tuh tidak bertumbuh. Dan itu sangat susah bagi sebuah bisnis untuk bisa sustain ya kalau lo tidak bertumbuh ya kan, karena tentunya lo harus terus beradaptasi ya dengan berbagai macam perubahan yang ada di external world begitu. Jadi melalui perspektif filosofis ini akhirnya gue bisa menemukan bahwa gue melihat ya salah satu gejala common yang terjadi dalam bisnis yang gagal itu adalah bagaimana terbentuknya sistem-sistem kerdil ya, dimana sistem-sistem itu tuh tidak membantu sebuah bisnis untuk bertumbuh. Ya, jadi ketika sebuah bisnis itu tidak bisa bertumbuh secara otomatis, jadi dia ini harus disuntik ya oleh berbagai macam tindakan-tindakan artifisial ya, yang sesungguhnya itu akan menjadi beban bisnis itu lagi di masa yang akan datang. Begitu. Jadi it's not efficient and effective ya. Tapi itu hanyalah sebuah gejala, teman-teman. Jadi ketika gue mencoba untuk menggali lebih dalam lagi ya dari peristiwa yang gue amati, gue kira menemukan bahwa akar dari segala akar permasalahan itu adalah inferioritas atau ketidakpercayaan diri dari para pemimpin. Ya, jadi pemimpin-pemimpin yang insecure gitu ya, pemimpin-pemimpin yang masih
penuh dengan keraguan, kebingungan ya, ketidakamanan diri, ketidaknyamanan dirinya dalam menjalankan bisnis yang ada gitu. Dan ini tuh bener-bener krusial teman-teman. Yang ketika kalau gue sampaikan ya kesannya kayak biasa aja gitu, kayak ya gitu doang. Emang gitu doang gitu. Jadi banyak problematika yang terjadi di kehidupan nyata gitu. Yang sebenarnya dasarnya itu adalah karena kerendahan diri. Ya, jadi ini adalah topik yang ingin gue bahas secara lebih mendalam gitu, dan gue akan tunjukkan ya apa sih dampak ya yang akan terjadi ketika seorang pemimpin itu tidak memiliki kepercayaan diri atau dia insecure ya, atau dia rendah diri begitu. Ya tapi kembali lagi gue akan menceritakan sesuai dengan pengalaman gue yang sangat sedikit ini. Tapi gue pikir setiap pengalaman itu kalau lu bisa gali lebih dalam ya, lu akan menemukan, lu bisa mengekstraksi ya sebuah kebijaksanaan. Ya, dan ketika lu udah punya sebuah knowledge hasil dari pengkristalisasian itu gitu, akhirnya lu bisa ya menemukan pola-pola yang sama dari banyak orang. But to be fair ya, apa yang ingin gue sampaikan di video ini itu tidak dengan intensi untuk merendahkan orang. Dikit tapi tidak untuk dengan intensi itu ya, tapi gue ingin menerangkan ya sebuah kesadaran. Harapannya gue bisa membantu ya menyadarkan berbagai macam pihak, karena gue pun pernah berada di posisi itu, berada di mana gue terjebak dalam kegelapan dalam kesempitan berpikir begitu. Dan itu punya dampak yang luar biasa sekali. Di banyak kesempatan ya, terkadang si pemimpin itu nggak tahu kalau dia punya itu. Dan itu akan menjadi racun ya dalam pikiran, dimana racun itu akan menyebar dan termanifestasi dalam aksi-aksi yang si pemimpin tersebut lakukan dalam dunia nyata ya. Dan kalau dia ingin membangun sebuah bisnis, ya udah bisnisnya akan penuh dengan racun-racun itu juga. Jadi gue akan memulai pembahasan ini dengan mengatakan betapa saya sering bertemu seorang pebisnis yang pengecut. Every step feels like a crime. You keep Ya, jadi kalau teman-teman cari di KBBI juga silakan bisa lihat definisi pengecut itu adalah Pengikut diartikan sebagai orang yang kehilangan keberanian untuk tampil karena menghindari tanggung jawab atau biaya yang harus ditanggung. Jadi gue melihat banyak sekali pemimpin-pemimpin yang saya temukan itu adalah seorang pengecut. Gue pernah bekerja sama dengan seorang pemimpin sebuah bisnis yang pengecut. Ya, jadi pemimpin ini sejak di level pikiran aja dia udah nggak bisa berpikir secara independen. Pemimpin ini membangun bisnisnya atas dasar visi orang lain. Ya, karena memang terkadang ya sangat menggiurkan, nggak bisa bohong juga. Karena gue juga pernah berada di titik itu, di mana melihat di luar sana tuh kayaknya, wah ada sebuah bisnis ya, atau ada sesuatu, ada sebuah identitas gitu yang kayaknya nih, wah identitas ini kalau lu bisa jadi seperti itu sangat-sangat menggiurkan ya, dan segala macem. Nah akhirnya dia pilih lah identitas itu, atau dia pilih lah visi itu sebagai dasar untuk si pebisnis ini membangun bisnisnya. Nah cuma masalahnya teman-teman ya, sekilas kan terdengar ya emang salah gitu mengadopsi pikiran atau ya visi orang lain gitu. Sebenarnya nggak ada masalah. Yang menjadi problem itu adalah ketika lu mengadaptasi sebuah visi. Ya kan nanti kan tentunya visi ini akan lu jawantahkan ke dalam dunia nyata gitu kan. Akan lu manifestasikan dalam tindakan gitu di dunia nyata. Nah masalahnya kalau kita udah berbicara di dunia nyata, pasti selalu ada pertanggungjawaban gitu. Selalu ada responsibility kan dalam menjalankan sebuah visi begitu. Ketika visi itu tidak milik diri sendiri gitu, apakah kemudian lu mau bertanggung jawab ya atas perwujudan visi itu begitu? Nah itu yang sering kali gue lihat tuh agak sedikit luput ya di dalam pendiskusian para pebisnis gitu. Kan pokoknya kita tuh selalu dibangun mentalnya tuh amati tiru modifikasi. Ya gue tidak mengkritisi dalam artian ya sebenarnya kalau bicara pilihan hidup terserah lu gitu. Kalau lu bisa bertanggung jawab, that's good. Tapi di banyak proses gue melihat banyak pebisnis yang akhirnya menyerah di tengah jalan ya. Karena apa? Karena energinya habis gitu. Ya karena energinya habis untuk bisa mensustain ya si
bisnisnya itu sendiri, karena dasarnya aja bukan punya dia. Jadi di level pikiran aja si pebisnis ini udah nggak bisa independen ya, jadi nggak punya struktur yang kuat menancap dalam pikirannya dia gitu. Gimana kemudian dia akan bisa membangun sebuah bisnis yang kokoh gitu? Karena kan bisnis itu of course ya, every day selalu ada problem-problem baru, selalu ada hal-hal yang kenapa jadi seperti ini. Nah itu kalau lu nggak punya kekuatan pikiran yang, jadi di level pikiran aja lu nggak kuat, itu manifestasi dunia nyatanya tuh susah. Biasanya nih pola-pola yang gue lihat terjadi ya di dunia nyata, si pebisnis itu tuh cenderung wishy-washy gitu. Jadi wishy-washy itu artinya penuh keraguan ya. Terkadang dia bertindak A, abis itu nanti jadi B, nanti jadi C, nanti jadi D gitu. Jadi arahnya nih nggak jelas nih mau kemana. Yang paling nyebelin ya nih karena terkadang banyak pebisnis itu yang mengadaptasi visi orang ya karena secara ego ya itu menarik gitu. Jadi akhirnya konsekuensinya adalah pebisnis ini sangat mudah ya untuk bergeser ke kiri, bergeser ke kanan, tergantung dari ya informasi yang mampu menjilat egonya lebih mudah. Dan itu tuh sungguh bisa lu lihat lah pola-pola itu. Ya gue nggak tahu apakah lu termasuk pebisnis ini. Kalau termasuk dan lu bisa sadar diri hebat sih. Ya artinya lu punya self reflectory yang baik gitu. Kalau enggak paling anu akan sakit hati. Awal si pebisnis ini tidak memiliki visi yang original atau bersumber ya, yang mengakar kuat, yang ia sangat yakini bahkan di level pikiran. Akhirnya ketika ia menuangkan visi itu ya yang masih berupa ide ke dalam dunia nyata, dia biasanya akan kaget ya betapa ternyata dalam dunia nyata saya harus membayar begitu banyak harga ya dari perwujudan visi ini, yang sebenarnya ini tuh bukan visi gua gitu. Akhirnya apa? Akhirnya orang ini karena ya ada ketidak-alignmentan tadi ya kan, istilahnya gue dipaksa untuk bertanggung jawab terhadap sebuah visi yang bukan punya gue, yang sebenarnya gue juga nggak mau bertanggung jawab. Akhirnya gue harus mencari alasan-alasan yang good enough ya kan. Gue harus memanipulasi diri gue sendiri gitu untuk ya terus-menerus meyakinkan diri gue gitu bahwa I have to do this gitu kan, dan segala macam bla bla bla. Yang itu nantinya juga akan berdampak dengan bagaimana si pebisnis itu menjalankan tugasnya ya dalam membangun si struktur-struktur bisnis yang ada begitu. Lu bisa lihat dari timnya, dari bagaimana ia membentuk kultur perusahaan, dari bagaimana ia bersikap ya dalam menumbuhkan pemimpin-pemimpin baru di dalam bisnis gitu, menjalankan fungsi kontrol dan segala macamnya lah ya kan. Namanya founder tuh kan pasti di awal-awal pasti harus menjalankan segala macam hal begitu. Nah kalau lu aja setiap hari kerjaannya harus terus-menerus manipulasi diri lu atau meyakinkan bahwa lu suatu saat ya akan mencapai sebuah goal yang tentunya goal itu akan memberikan lu ketenangan, ini hanyalah sebuah fase, ini adalah semua proses gitu. Jadi lu selalu terus-menerus memvalidasi diri lu. Lu bayangin deh tim seperti apa yang akan terbentuk. Dan dari kacamata gue ya, di pengalaman gue waktu itu, yang gue lihat timnya itu isinya cuman orang-orang ya yang kerjaannya harus jadi babysitter buat si orang ini ya, buat si pemimpin ini, dimana dia harus terus-menerus memvalidasi kerendahan diri si owner ini gitu. Yang dimana akhirnya ya kalau gue gali secara lebih dalam ya kelihatan dari kultur perusahaannya yang juga kerdil dan sangat-sangat manipulatif. Ya dimana orang-orang yang ada di dalamnya itu isinya cuma saling manfaatkan gitu ya, dan sulit untuk menemukan relasi yang nyata ya atau yang berarti gitu antar anggota perusahaan gitu. Lu bayangin deh ya, setiap kali lu mau meeting sama orang-orang yang ada di situ gitu, semuanya itu dangkal di level permukaan aja. Orang-orang ini ya iya dan segala macam bla 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 gitu, tapi di balik itu ya dalam kultur perusahaan yang terlihat baik-baik saja ini ternyata ada kultur-kultur kecil lagi yang isinya racun-racun atau toksik-toksik yang ya kita tahu lah ya kalau kita bicara dalam office politics ya selalu ada gitu ya kultur-kultur kayak gitu. Nah menurut gue itu kan, apakah memang manusia itu seperti itu? Atau ini emang kegagalan seseorang untuk memahami sebenarnya bagaimana sih membuat kultur tuh yang bisa menumbuhkan berbagai macam elemen yang ditanamkan ya di dalam situ.
ya orang ditanam di perusahaan juga bisa grow gitu kan, ide ditanam di perusahaan juga bisa grow. Jadi kultur yang ada tuh karena sejak di level pikiran pemimpin aja dia udah sibuk manipulasi diri gitu ya. Akhirnya kultur yang terjadi pun juga itu, sibuk untuk membentuk sebuah citra ya yang sebenarnya dari citra itu tidak bisa melahirkan apa-apa selain dari kumpulan ya sarang-sarang ular bermuka dua begitu kan, yang membuat kehadiran gue di situ waktu ngobrol tuh jadi kayak ini kita mau ngomongin masa depan perusahaan atau bagaimana nih ya, karena orang-orang yang di situ pun juga sibuk untuk mengamankan dirinya di perusahaan itu sendiri gitu. Jadi there's no real trust in the working dynamics begitu. Terus juga ketika ada new hire gitu kan, karyawan-karyawan lama yang super toxic ini ya, itu juga akhirnya meracuni ya karyawan-karyawan baru nih. Gue cuma ngeliat wow what a shit show gitu. Jadi bener-bener ketika di level pikiran aja para pemimpin ini tidak bisa punya kepercayaan diri, itu tuh akan sangat-sangat terefleksi ya di bisnisnya begitu. Dan sayangnya buat gue visi itu ya tadi ya, kalau lu punya konsep atau gambaran besar yang utuh gitu terhadap bagaimana sih sebenarnya sebuah bisnis tuh maybe should be done gitu kan. Jadi akhirnya ketika lu tahu gambaran besar, gambaran utuhnya gitu, lu jadi tahu oke, perjalanannya kira-kira seperti apa. Mungkin tengah jalan kita bisa selalu melakukan modifikasi, tapi strukturnya itu tuh selalu jelas gitu arahnya tuh kemana. Nah ini tuh nggak jelas sama sekali gitu, semuanya pun berlomba-lomba untuk memenangkan ya, atau ya lomba-lomba menjilat aja lah ya si pemimpin-pemimpin di atasnya begitu kan. Dan juga ya visi itu gue lihat sebagai kacamata ya dari para pemimpin. Nah pemimpin yang visinya itu adalah validasi dirinya atau ego dirinya, itu biasanya suka kabur dalam melihat sesuatu ya. Dan ironically ya, si pemimpin yang bekerja sama dengan gue tadi gitu, dia kan di level founder ya, dia bener-bener gak bisa melihat ya di luar dari bias pemikirannya itu. Dia jadi gak bisa melihat di dalam kulturnya ini karena ya dia juga tidak memiliki kedalaman gitu. Akhirnya dia nggak bisa membedakan nih mana yang real dan mana yang artifisial gitu dalam bisnisnya sendiri. Terus gue juga melihat ada salah satu kultur ya yang sangat dominan di perusahaan ini. Yaitu bagaimana ketika ada sebuah kesalahan terjadi nih ya dalam ya membangun bisnis, yang namanya kita membangun sesuatu ya ketidaktahuan gitu kan, atau ya kesalahan itu kan bisa terjadi karena banyak hal ya, yang bukan karena emang ada niat atau intensi untuk merusak ya itu lain ya. Nah kesalahan itu selalu dianggap jadi momok gitu ya, jadi karena kulturnya tadi gitu ya, highly manipulatif dan saling menusuk satu sama lain dan saling manfaatkan. Ketika ada sebuah kesalahan, itu benar-benar diambil atau dimanfaatkan ya oleh karyawan-karyawan lainnya, yang isinya kan karyawan itu kan berkompetisi untuk menjilat ego aja tadi. Akhirnya kesalahan itu tidak lagi dimaknai sebagai opportunity untuk belajar gitu. Jadi kultur ya tidak ada, gue nggak melihat ada real kultur pembelajaran yang berorientasi pada pertumbuhan, itu nggak ada gitu. Ya gimana caranya sekarang ya, ide-ide besar ya, hal-hal yang sifatnya itu inovatif ya, bagaimana kita mau membawa sebuah perusahaan ke jenjang yang lebih tinggi gitu kan. Bagaimana kita bisa menyelesaikan sebuah masalah yang lebih besar, berdampak lebih banyak, kalau ya isinya orangnya begini gitu. Ya kan, jadi semuanya itu membicarakan segala hal dalam basis pemvalidasian diri gitu. Dan ketika gue coba untuk menganalisa ya pemimpin-pemimpin lain yang ada dalam bisnis itu, ya ternyata sama sebenarnya sama kayak foundernya ya. Mungkin inilah arti dari you are what you attract. I don't know ya, cuman gue lihat kok anjir kok sama juga ya, sebenarnya polanya mirip-mirip begitu. Ya pemimpin-pemimpinnya ini label aja gitu, labelnya pemimpin. Tapi sebenarnya mereka tuh memimpin pikiran-pikirannya masing-masing aja nggak bisa begitu kan. Terkadang kan semua orang tuh pengen berlomba-lomba tuh jadi pemimpin ya, kayak founder kan keren banget, gila gue founder of inilah apa segala macem. Di LinkedIn kan juga sering tuh pekerjaannya sebenarnya ya begitu doang, tapi kayak wah namanya tuh kayaknya harus suatu pekerjaan yang
sangat-sangat standarnya tinggi gitu kan. Ya, begitu ya, terkadang orang tuh terlalu terobsesi sama citra ya yang seperti itu, tapi secara esensi sebenarnya dia nggak ada di level itu, tidak pernah merasakan itu. Contohnya ya para pemimpin-pemimpin ini gitu. Dan ya susah ya bagi ide untuk tumbuh gitu di tempat dimana orang-orang ini semuanya berpikiran sempit ya. Apalagi para pengecut tidak ada keberanian gitu untuk mendevelop sebuah ide yang original gitu. Tidak ada keberanian untuk minimal bertanggung jawab terhadap ide aja belum tentu mau begitu. Ya itu kan, jadi susah. Ide-ide yang besar itu nggak mungkin lahir dari pikiran-pikiran yang sempit. Ide-ide yang besar tuh nggak mungkin tumbuh ya di tempat yang sempit. Karena ide-ide besar itu membutuhkan banyak sekali kemampuan untuk bisa melihat sesuatu di luar dari dirinya sendiri, untuk bisa melihat ya berbagai macam informasi ya dari sudut pandang lain, yang itu butuh keahlian ya, butuh agility, adaptability yang memang itu susah kalau orang ini masih stuck atau kekunci sama kerendah diriannya sendiri gitu. Ya egonya masih intact, terlalu kuat sehingga dia nggak bisa lihat sesuatu beyond dari dirinya sendiri. Dan lagi-lagi ya kalau bicara soal ego ya gitu, ketika kita bicara ide-ide yang besar pun juga ide itu akan ditarik lagi ya, dikerdilkan lagi. Karena egonya ini begitu rapuh. Ya ujung-ujungnya dia akan selalu mencari framing ya, sudut-sudut pandang lainnya. Pokoknya ya tadi lah upaya untuk manipulasi keadaan ya agar terlihat valid gitu, bahwa ini bukan karena dia loh, ini karena A, B, C, D, F, G, pokoknya semua hal selain diri dia. Intinya susah untuk melihat atau berharap ada sebuah ide tentang masa depan dari orang-orang yang sibuk untuk mengamankan dirinya di saat ini. Ya itu bukan, tadi kembali lagi, bukan atas dasar untuk merendahkan ya orang-orang, tapi lebih ke kayak ini konsekuensi logis saja, seperti itu. Gue juga cukup sering ya melihat, karena ini ya ada inferiority tadi yang intact ya di pikiran para pemimpin. Pada akhirnya pemimpin-pemimpin ini sering menyusun sebuah strategi untuk bisnisnya yang sesungguhnya strategi itu berdasar pada struktur-struktur yang sifatnya artifisial ya. Jadi sangat mudah ya si para pebisnis ini akhirnya mengeluarkan banyak sekali cost ya, atau dia harus ya membayar berbagai macam beban gitu ya, banyak, entah itu waktu, entah itu tenaga ya, entah itu budget dan segala macam. Ya, karena sebenarnya strukturnya itu struktur yang sejak awal aja dibangun bisnisnya itu ya struktur yang ilusif gitu. Dan akhirnya ketika mereka gagal gitu untuk membangun struktur-struktur ini, ya mereka searching lagi nih ya, ikut-ikut lagi lah workshop, 1001 workshop diikutin. Yang ternyata ya ketika mereka selesai belajar dari workshop itu, mereka aplikasikan di dalam bisnisnya mereka, tetap aja nggak works sih, karena memang itu bukan akar masalahnya ya. Atau ada problem yang kedua lagi juga, yaitu di mana orang-orang yang bikin workshop juga sebenarnya nggak tahu apa yang diomongin. Ya, tapi ini oknum dong. Dan ya klimaksnya lagi nih ya, yang paling klimaks dan yang paling ultimate adalah betapa segala kebobrokan ya, kegagalan atau kekerdilan ya yang ada di dalam bisnis yang si founder ini bangun, itu semua dia salahkan atau dia limpahkan ya pertanggungjawabannya ke karyawan-karyawannya gitu kan, kayak karyawan gue sih begini, mereka tuh begini begitu gitu. Jadi orang ini benar-benar tidak mau take blame untuk dirinya sendiri ya, jadi dia membuang responsibility itu kepada orang-orang lain. Biar apa? Biar lu tetap dianggap sebagai lu adalah pemimpin yang baik hati ya, yang tidak tercela, yang sudah mendengarkan, yang lu bekerja dengan sangat keras gitu. Tapi memang karyawan atau kroco-kroco lu tadi yang nggak tahu diri begitu. Jadi buat gua, kalau lu adalah pemimpin yang seperti itu dan bisnis lu gagal, ya selamat, lu emang layak gagal, karena victim mentality kayak gitu itu adalah sebuah mahkota tertinggi dari seorang pengecut. Singkat cerita, ini adalah esensi dari cerita yang tidak singkat di konten ini. Panjang ya. Tapi sejujurnya pola dari
insecurity atau pemimpin yang insecure ini itu ada manifestasi lain ya, yang mungkin nanti di lain waktu gue bisa cerita. Tapi intinya sejujurnya sih kalau deep down inside lu lihat ya sama-sama aja gitu kalau lu analisis bisnisnya begitu. Cuma bedanya manifestasinya itu kalau yang tadi kan dia ngerasa inferior, yang ngerasa rendah diri ya, selalu merasa bahwa dia tuh orang yang tidak berdaya, tidak rendah hati quote unquote gitu. Tapi kalau yang kedua manifestasinya itu dia ngerasa lebih superior, ngerasa lebih hebat gitu ya. Jadi biasanya orang ini salah satu karakter yang sering terlihat di dunia nyata itu dia itu setan kredit. Jadi ngerasa bahwa kalau misalnya ada suatu keberhasilan tuh karena dia ya. Jadi pada akhirnya nanti orang ini akan membentuk tim yang juga manipulatif gitu. Dan ya kembali lagi ujung-ujungnya adalah bagaimana si tim ini akhirnya berlomba untuk menjilat ego gitu dari si pemimpin gitu kan, untuk make sure dia selalu benar dan segala macam. Jadi ujung-ujungnya tadi lebih ke bagaimana merekayasa ya sebuah kultur, merekayasa sebuah situasi gitu. Kayak gitu ya, sebenarnya sih mirip-mirip ya kalau lu telusuri lebih dalam. Orang ini tuh sebenarnya juga insecure, jadi dia hidup untuk membuktikan dan ya selalu berada di sphere bahwa gue kuat ya, gue nggak lemah dan segala macam bla bla. Jadi dia belum bisa menerima ya kelemahan diri dia begitu. Di akhir video gue ingin menyampaikan 2 poin penting yang akan juga menjadi pijakan dasar gue untuk sedikit melepaskan diri gitu ya. Kan selama ini memang WKWK gue bangun di seputar marketingan nih, bisnis, marketing, ya, entrepreneurship gitu-gitu kan. Nah, semua pembahasan-pembahasan yang bisa dibilang berkaitan sama how do you build a business gitu. Mungkin gue akan sedikit expanding ya, atau bisa dibilang sedikit keluar dari niche itu atau sphere itu, karena gue melihat ternyata how you do something is how you do everything gitu. Dan poin pertama yang ingin gue bahas yaitu adalah masalah inferioritas, dan gue akan mungkin memberikan waktu yang lebih banyak gitu ya ke depannya di WKWK untuk membahas masalah ini, karena gue pikir ini sangat penting dan berdampak dalam hidup orang ya. Dan mungkin aja banyak sekali sistem-sistem yang gagal di negara ini misalnya ya, dalam manifestasi besarnya gitu. Kalau manifestasi kecilnya kan mungkin dalam keluarga, dalam bisnis dan segala macem begitu. Itu dikarenakan inferioritas tadi gitu. Bagaimana ada sesuatu yang dinamakan sebagai kesempitan berpikir ya, kerendahan diri, di mana pemikiran original itu akhirnya juga tidak bisa ditelurkan. Di tengah derasnya arus narasi yang berbasis pada produktivitas ya, berbasis pada speed ya, atau kecepatan dalam mengambil sebuah keputusan, gue pengen menyelipkan nih ya, ingin membuka sebuah realm narasi yang sebenarnya bukan narasi baru ya, tapi narasi yang gue pengen coba ada ya, atau sering digaungkan lagi gitu di Indonesia ya. Karena jujur gue jarang melihat ya konten-konten yang ingin gue formulasikan ke depannya begitu. Yaitu tentang bagaimana kita bisa memformulasikan sebuah ide yang kemudian ide itu ya kita coba jawantahkan bareng-bareng di dunia nyata gitu. Ini sebenarnya ada kaitannya juga dengan misi personal gue, di mana gue pengen setiap orang tuh jadi bisa self sustain ya, untuk bisa mencapai excellence masing-masing dari pikiran-pikiran yang sifatnya original. Karena gue sudah lelah gitu ya dengan banyaknya problem-problem ya di dunia nyata, yang mungkin memang kita harus melakukan cara-cara yang berbeda, harus berinovasi untuk bisa mempercepat ya, atau mengakselerasi ketertinggalan kita yang sudah begitu lama ya. Kita kan sebenarnya kalau dilihat-lihat ya, sebuah sistem yang konteks dari tahun ini ditarik ke puluhan tahun silam masih sama ya, berarti kan sistem kita lagi mati nih ya, jadi dia udah nggak bertumbuh lagi. Nah di situ kita lagi terjebak pada sebuah sistem yang kerdil, atau ada pemikiran-pemikiran yang kerdil. Disitulah gue ingin mencoba untuk membypass itu. Ya memang ini ambisi yang gue nggak tahu sih sebenarnya it's double or not ya, tapi gue punya keyakinan aja sepertinya bisa saya lakukan. Ya, tapi tentunya apa yang gue lakukan ini tidak bisa sendiri ya. Pasti tetap ada kontribusi dari banyak orang, karena saya hanyalah siapa ya, gue bukan siapa-siapa lah. Begitu. Di salah satu episode di podcast Endgame,
Jadi gue tuh adalah salah satu fans dari podcast Endgame ya. Jadi di salah satu episode yang kurang lebih kalau nggak salah 3 tahunan yang lalu tuh ada momen ya di mana Pak Gita Wirjawan tuh ngobrol sama Pak Rocky Gerung. Bahwasanya demokratisasi pipa komunikasi atau informasi itu terjamin, tapi itu nggak menjamin demokratisasi ide. Itu menurut gue kurangnya ide, itu yang mengurangi atau mengerus proses belajar atau pendidikan. Benar dalam arti ketakutan pada orang berpikir kadangkala menyebabkan dia lakukan sublimasi dengan mengagungkan diri sendiri, mengagungkan komunitasnya. Jadi takut menghadapi pikiran, diatasi dengan menaikkan status sosial, menaikkan status ekonomi, menaikkan status ras, menaikkan status kesolehan bahkan dinaikkan. Hanya karena takut berhadapan dengan pikiran. Jadi pipanisasi pada informasi bagus tadi, tapi idenya justru ada di pipa-pipa berkarat itu. Mampet. Mampet. Pipanya ada 2.000, idenya ada 1.000. Padahal Tapi kebanyakan pipa-pipa ini karat atau mungkin diakalin ini supaya. gue pikir nih satu topik baru nih buat peserta ini. Semoga gue nggak salah tangkep nih, ini jadi anti klimaks nih kalau gue jadi salah tangkep. Tapi beliau menyatakan kalau kenapa ya di Indonesia itu sepertinya pipeline informasi itu udah kebuka lah ya, udah tersusun dengan baik ya, setidaknya sudah bisa dibilang arus informasi itu sudah deras. Tapi kenapa ya kok nggak ada ide-ide yang muncul begitu? What's actually the problem? Nah, gue sebagai orang yang bukan siapa-siapa ini, gue pengen berspekulasi aja ya, ingin mencoba menjawab pertanyaan itu dari sudut pandang intuitif gue aja. Jadi tebakan gue, kenapa kita tidak berhasil ya memformalisikan sebuah ide yang kemudian ide itu pada akhirnya bisa kita jawantahkan atau hidup ya, bisa diterima di dunia nyata menjadi sebuah inovasi. Salah satu alasan yang terbesar adalah karena kita tidak fasih atau seringkali nih kita tidak dilatih ya untuk menemukan kebijaksanaan dari banyaknya informasi gitu. Jadi ada informasi, kita nih nggak tahu nih bagaimana merelasikan berbagai macam informasi ini sehingga informasi itu pada akhirnya bisa kita ekstraksi ya berbagai macam esensinya, kita bikin polanya nih, dari pola-pola itu pun juga bisa lu susun ya peta-peta mentalnya, mental modelnya, sehingga akhirnya nanti kita bisa nih dengan imajinasi kita bantu untuk nebak kira-kira nih jawantah manifestasinya apa nih di dunia nyata. Nah mungkin kalau teman-teman bingung terhadap apa yang gue sampaikan, ya pokoknya nonton aja konten-konten mereka berikutnya begitu. Jadi yang gue lihat tuh seperti itu. Jadi kita basisnya itu selalu acquire information tapi nggak pernah extracting wisdom. Karena kalau kita bicara wisdom itu butuh pemikiran yang holistik gitu kan, butuh kemampuan untuk melihat sesuatu secara general, secara utuh, tapi juga harus mendalam gitu ya. Jadi gue sebagai salah satu orang yang suka banget ya dengan memformasikan ide-ide dan mencoba untuk mewujudkan dunia nyata, gue mencoba untuk memulai diskursus itu dari channel YouTube PKPK ini. Dan kalau kita bicara tentang 2045 ya, jadi gue tuh sejujurnya masih punya optimisme karena dari sudut pandang gue ini tuh masih bisa ya kita unleash potensial untuk apa, untuk mempercepat akselerasi dari manusia-manusia Indonesia. Tapi kan ya terkadang mungkin aja ini cuma pemikiran gila gue atau mungkin ini bisa jadi kenyataan, gue nggak tahu ya. Tapi inilah ya garis besar yang ingin gue sampaikan di konten-konten mereka berikutnya. So I'll see you guys on my next video, bye bye.